Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Chapter 3. 12 Kambing. 1 tahun telah berlalu sejak malam pernikahan Yuda dan Sandra. Di rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit, kini tak hanya dihuni oleh 2 insan yang terikat perjanjian sakral, melainkan juga oleh tangis mungil yang kadang lirih. Suaranya terkadang menggema seperti panggilan dari dunia yang hampir dilupakan. Seorang bayi perempuan telah lahir dengan kulit pucat, matanya sayu, dan ia diberi nama Mitha. Mitha lahir tanpa banyak drama, bahkan bidan di kampung mengatakan prosesnya terlalu mudah, terlalu lancar. Seolah bayi itu sudah tahu jalan keluar dari rahim ibunya sejak lama. Namun ada yang aneh, Yuda tak hadir saat Mitha lahir. Ia sedang berada di meja biliar, tertawa bersama 2 temannya sambil mempertaruhkan uang pinjaman yang terakhir ia miliki. Waktu bagi Yuda seperti berhenti. Sejak malam-malam yang penuh bersama Sandra, ia tak pernah benar kembali ke kenyataan. Hari-harinya terisi dengan rokok, kopi sachet, dan suara bola biliar yang berdenting. Cuma sekali lagi, bro. Gue yakin bola 8 pasti masuk. Kalau menang, gue bisa beliin susu buat Mitha juga kan? Teriak temannya. Tapi, sekali lagi berubah menjadi malam-malam tanpa pulang. Sandra tak pernah melarang Yuda. Ia hanya diam. Ia hanya menatapnya saat Yuda pulang dengan bau alkohol dan noda lipstik di kerah baju. Kadang Sandra menimang putrinya, terkadang hanya berdiri diam di balik tirai sambil menggendong Mitha dengan tangan yang lebih dingin dari biasanya. Yuda mulai menjauh dari tanggung jawabnya sebagai ayah. Ia tidak tahu berapa berat Mitha sekarang. Ia tidak tahu kapan terakhir kali ia membelai kepala putrinya. Bahkan ia lupa suara tangis anak itu seperti apa. Namun ia masih ingat suara tawa perempuan yang duduk bersila di meja biliar setiap malam. Sandra yang entah bagaimana, kulitnya tetap muda, tubuhnya tetap langsing, wajahnya tetap cantik, dan ia tetap mampu membuat Yuda melupakan semua yang seharusnya ia ingat. Seolah Sandra menyimpan waktu di dalam tubuhnya. Setiap malam bersama Yuda, ia menyerap detik-detik yang seharusnya dimiliki oleh anak mereka. Suatu malam, Yuda pulang dengan tubuh lelah, mata merah, dan kantong kosong. Ia duduk di ambang pintu. Di dalam rumah, Mitha sedang menangis keras. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Karena suara tangisan Mitha bergaung ganda. Seolah ada 2 bayi yang menangis di dalam satu rumah atau 1 bayi dan 1 makhluk yang menirukannya. Yuda berdiri. Tapi Sandra lebih dulu muncul di balik pintu. Mitha nggak apa-apa, katanya kepada Yuda dengan pelan. Tapi kamu sudah terlalu jauh meninggalkan kita berdua. Matanya terlihat tajam, senyumnya tipis dan malam itu, di bawah remang lampu kamar, Yuda melihat sesuatu di balik wajah Sandra. Wajah itu bukan wajah ramah, melainkan wajah yang sedang menutupi kekesalannya. Bagi Yuda, rumah sudah tak lagi berarti. Ia lebih sering tidur di warung remang-remang di ujung pasar, yang beralaskan para perempuan malam, dengan tubuh bau keringat dan arak murahan. Ia juga terkadang tertidur di emperan lapak kosong, ditemani ampas rokok dan suara tawa perempuan malam yang ia peluk entah siapa namanya. Nama Sandra tak pernah disebut lagi olehnya. Ia hanya jadi bayangan samar, pengingat samar, sisa-sisa janji yang tak pernah benar-benar dijaga. Dan Mitha? Yuda bahkan lupa anak itu masih hidup atau tidak. Tangisannya telah digantikan oleh suara denting dadu, decak bibir pelacur, dan suara keras benturan meja saat berkelahi dengan preman pasar karena utang yang sudah menumpuk, namun tak mampu untuk membayarnya. Satu malam, Yuda pulang dalam keadaan babak belur, kepalanya pecah, bibirnya berdarah, matanya lebam. Tapi alkohol dalam tubuhnya membuat semua sakit terasa seperti angin lalu.
Rumahnya sangat sunyi dan pintu tak terkunci. Yuda masuk dengan melangkah tertatih melewati ruang tengah yang pengap. Di kamar, Sandra sedang duduk menunggunya. Rambutnya panjang terurai sampai ke lantai. Ia menimang sesuatu tapi bukan Mitha. Boneka. Yuda terkejut dan diam tak bergerak. Boneka kayu kecil dengan wajah menyerupai Yuda. Wajah yang terus ia cubit dan bisikan sesuatu ke telinganya. Laki-laki bejat, laki-laki durhaka. Lo lari dari gue, tapi darah lo masih gue pegang. Yuda nyaris berteriak, tapi Sandra menoleh. Wajahnya belum berubah, terlihat sangat indah dan lembut. Tapi, matanya kosong, seolah bukan manusia yang menatap dari balik wajahnya itu. Mitha sudah tidur, bisik Yuda dengan tubuh gemetar. Tapi kalau lo mau, gue bisa buat Mitha tidur untuk selamanya. Yuda mengabaikan ucapan Sandra dan segera masuk ke dalam kamar Mitha. Kamar bayi itu terasa lembab, tirai robek, bau anyir menggantung di udara dan di sana, Mitha terbaring diam tak bergerak. Matanya terbuka, menatap ke arah cermin besar di dinding. Yuda mendekat, tapi saat ia menatap ke dalam cermin, bayangannya tak ada di cermin. Yang ada hanya Mitha kecil yang sedang tersenyum ke arah makhluk tinggi berjubah gelap yang berdiri di sudut kamar. Meski saat Yuda menoleh, ruangan itu kosong. Yuda mundur dengan nafas yang terengah. Ia menyentuh dahi Mitha yang terasa dingin, tapi anak itu tetap bernapas. Lalu ia melihat di bantal Mitha, tertulis dengan noda darah. Anak ini bukan hanya darahmu. Dia akan menjadi perantara antara cinta dan dendam. Yuda segera membalikan badan. Tapi Sandra telah berdiri di ambang pintu. Lo pikir gue wanita biasa, Yuda? Lo pikir, lo bisa nikmati tubuh gue terus lari gitu aja? Darah lo sudah gue beli dengan 12 ekor kambing lo sendiri. Yuda hanya tertawa dengan pelan. Namun cukup dalam untuk membuat jantungnya membeku. Yuda bukan lagi pria yang bertanggung jawab. Ia telah berubah menjadi sosok yang ditakuti bahkan oleh keluarganya sendiri. Ia tak lagi sekadar malas, tapi brutal. Yuda datang ke rumah saudaranya bukan untuk silaturahmi, bukan untuk menyambung kasih, tapi untuk memalaknya. Gue butuh uang. Cepat. Jangan pura-pura gak punya. Anak lo baru beli sepeda, kan? Gue bakal balikin besok. Kalau masih gak ada, gue ancurin warung lo. Ancam Yuda pada saudaranya. Suara ancamannya menjadi hal yang biasa terdengar di teras rumah keluarga. Kakaknya hanya bisa menangis dan adiknya menahan marah sambil memeluk anaknya yang ketakutan. Yuda dulu pemalu dan sopan, kini lebih mirip iblis yang menyamar sebagai manusia. Uang yang ia dapatkan tak pernah sampai ke rumahnya, tak pernah untuk membeli susu Mitha, tak pernah untuk memperbaiki atap kamar yang bocor. Uang itu hanya mengalir ke klub malam, ke sebuah bilik gelap di mana banyak perempuan dengan pakaian ketat yang selalu menyambutnya dengan senyum palsu. Di sanalah Yuda merasa hidup senang, meski jiwanya telah mati dengan perlahan. Yuda, kamu semakin jago aja malam ini. Kamu belum puaskan sama aku? Ada yang baru, loh. Muda dan liar. Perempuan itu merayu Yuda agar semua uang yang ada dalam sakunya terkuras habis dan Yuda hanya bisa anggukan kepala dan menurut begitu saja. Gelas bir berdenting, musik menghentak. Tubuhnya tenggelam dalam pelukan para wanita malam, sementara di rumah, tubuh Mitha sedang demam dan menangis dalam pelukan ibunya yang tak pernah bisa menghibur. Di balik semua itu, Sandra hanya diam. Ia tak bisa menangis. Ia tak mencari Yuda. Ia hanya duduk di ruang belakang, menyalakan dupa, membacakan mantra,
dan menggambar simbol merah di lantai dari darah ayam hitam yang ia sembelih sendiri. Lo pikir gue menikah karena cinta? 12 kambing, darah lo, tubuh lo semuanya bagian dari perjanjian. Dan sekarang, lo sudah melanggar batas. Di balik cermin kamar, sosok berjubah itu berdiri sambil tersenyum. Siap mengikat bagian terakhir dari janji lama yang dibuat oleh Sandra Dewi di malam purnama, tepat 1 tahun sebelum Yuda mengenalnya. 12 ekor kambing bukan sekadar mahar, tapi persembahan. Di bawah makam tua di desa asal Sandra, jasad leluhurnya dikubur tak wajar. Ia seorang pawang wanita, penari arwah, penyihir cinta, pemakan darah pasangan suaminya sendiri. Nama itu masih dijaga oleh para penjaga gaib, dan Sandra adalah penerus perjanjian itu. Kau harus menikahi laki-laki yang mau menyerahkan 12 kambing dan tubuhnya. Anakmu akan jadi penjaga garis darah kutukan. Dan darah suamimu akan menguatkan tubuhmu selama 100 tahun. Dan Sandra tak pernah lupa ucapan itu. Yuda menyerahkan 12 kambingnya sendiri dengan rela. Untuk cinta, untuk birahi, untuk nafsu yang membutakan segalanya. Sementara itu, di klub malam, Yuda sedang asik tertawa keras dengan seorang perempuan di pangkuannya. Namun di luar, sedang turun hujan begitu deras dan sesosok wanita telah berdiri di pojok ruangan sambil mengawasinya. Tak ada yang melihatnya, kecuali satu hal. Bersambung.